That's that firme pachuco steez everyone was wearing in the 70s. Halo guys, selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema. Pernah gak sih kalian merasa hidup seolah tak pernah memberi kesempatan kedua? Dari film ini, saya sangat terinspirasi dengan sosok pria yang bernama Richard Montanes, yang lahir dari keluarga sederhana, tumbuh di lingkungan keras, dan berkali-kali dianggap tak punya masa depan. Hidup menekannya dari segala arah, hukum menjerat, dan dunia menolak percaya pada kejujuran seorang anak jalanan. Tapi, di tengah semua keterbatasan itu, satu hal yang tak pernah ia biarkan mati, keberanian untuk bergerak, karena masalah terbesar dalam hidup bukanlah kemiskinan, tapi rasa malas. Dan dari dapur kecil keluarganya, sebuah rasa pedas lahir, mengubah nasib dan menyalakan api mimpi yang tak bisa lagi dipadamkan. The infamous Richard Montañez. What an honor to meet you, Richard. Are you ready? A huevo. I've been ready. All right. Pada tahun 1966, di California Selatan, Richard Montanes lahir dari keluarga keturunan Meksiko Amerika. Richard salah satu dari 10 bersaudara. Semua keluarganya bekerja bersama di kebun anggur Guasti, California. Ayahnya dikenal keras dan dingin, sementara sang kakek menjadi sosok hangat yang selalu memberikan dukungan. Yo soy Montañez. Soy Montañez. Soy Montañez. Soy Montañez. Sejak kecil, hidup sudah mengajarinya satu hal penting. Tak semua orang diberi jalan mulus, tapi setiap orang diberi kesempatan untuk berjuang. Di sekolah, Richard bertemu Judy, gadis yang kelak menjadi istrinya. What is that? Gross. It's a bean burrito. Ha! Figures. Beans for dirty beaner. Setelah kejadian itu, Richard dan Judy memulai hubungannya untuk selalu bersama dalam situasi apapun. Ketika jam makan siang, 3 orang siswa nakal kembali mengganggu Richard dengan mengejek makanan sandwich buatan ibunya. Tapi Richard justru menawarkan sandwich itu untuk dicoba. Hey, this is pretty good. I want some. Give me one. Me first. Give me this one. 25 cents. Let's go. Dengan begitu, Richard menjadi pedagang burrito dan menjualnya setiap hari kepada teman-temannya. Namun nasib belum berpihak ketika Richard membeli banyak coklat untuk Judy di minimarket. Dia malah dituduh mencuri karena tak ada yang percaya bahwa uang yang ia dapatkan berasal dari kerja jujur. But I wasn't a white kid. I was brown. Get in. Dunia memperlakukannya seperti penjahat. Dengan begitu, Richard yang kini dewasa dan sudah menikah pun menjadi penjahat juga. Dia terjerumus dalam kehidupan geng dan narkoba, melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Hey! Don't be pushing my man. Waktu berlalu, kehamilan Judy menjadi titik balik. Kadang, masa depan datang dalam wujud tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Setelah satu penangkapan terakhir, seorang hakim menatap Richard dan memintanya mengubah jalan hidupnya. You're not stupid. You've got a brain between those ears, not just that dumb mustache. You're gonna end up in a cell or in the ground. I think you can do better. Hidup adalah tentang pilihan, dan Richard lebih mementingkan keluarganya. Menjadi lebih baik bukan berarti menjadi lebih mudah. Anak kedua lahir, namun tekanan ekonomi makin menghimpit. Keluarga kecil ini berjuang keras hanya untuk sekedar bertahan dari hari ke hari. Excuse me, you know where they might be hiring? ¿Tortillas hecha a mano? Hola, ¿tortillas? Hiring. You just don't look like the kind of guy's got an ounce of initiative. What kind of guy does that look like? Setelah seharian, Richard dan istrinya gagal mencari pekerjaan. Mereka terpaksa datang ke rumah orang tua Richard untuk meminta makan, karena di rumahnya sudah tidak tersedia lagi makanan untuk anak-anaknya. Dalam keputusasaan, Richard memaksakan diri menemui kembali teman-temannya. Dia meminta bantuan Tony Romero, sahabat lamanya yang juga mantan anak jalanan. You working at Frito-Lay? Yeah? So what? Hook me up with a job. This fool. What? I just need a job, man. Go get an application. Who's stopping you?
Just put in a good word. See what I can do. Singkat cerita, dengan bantuan Tony, Richard datang ke kantor pabrik Frito-Lay. Tapi, minimnya pengetahuan dan tidak memiliki ijazah SMA karena sudah putus sekolah. Richard tidak paham cara mengisi formulir pendaftaran kerja. Ia pun meminta izin untuk mengisinya di rumah, lalu dibantu istrinya. No, baby, that's okay. I'll help you. I need my wife to help me fill out the application. God, what an idiot. Hey, stop it. Screw the diploma. Can you do the job? Yeah, I think so. Meski berbohong di resumenya, Richard diterima bekerja oleh kepala lantai, Lonnie Mason. Ini bukan kisah tentang awal yang sempurna, tapi tentang keberanian memulai dari bawah. Honestly, most of the Mexicans here work pretty dang hard. It's a janitor gig. What's the worst you could do? Break a mop? But I won't. Di hari pertamanya kerja, Richard sedang diajak tur sekitar ruangan pabrik agar ia tahu tempat mana saja yang harus dikerjakan. Dengan semangat dan antusiasnya, Richard tidak pernah mengenal lelah menyelesaikan pekerjaannya itu. Hey, cálmate. Tranquilo. Hey! I got you. It's too heavy for you, Flaco. Di pabrik, Richard tak sekedar bekerja, rasa ingin tahunya tumbuh. Ia terus bertanya kepada salah satu teknisi, tapi diabaikan. Tidak berhenti sampai di situ, Richard terus mengamati, mendengar, dan belajar. Ia memperhatikan setiap detail mesin, lalu mendekati Clarence C. Baker, pemimpin teknisi perawatan mesin. And I don't even know what it's called. It's like a diorama or diagrammer, this machine. Now, why would you want to learn about a machine I run, boy? Hey, my bad, Clarence. The janitor got... Di jam istirahat, Tony memperingatkan Richard karena sikapnya yang berani terlalu kepo kepada kepala teknisi. Dan jika ingin lama bekerja di sana, Tony memberitahu setiap staf karyawan yang ada di pabrik, dari mulai manajer pabrik yang mendapat gaji besar, lalu manajer lantai atau kebersihan yang tidak memiliki BPJS, tapi tanggung jawabnya besar, dan terakhir, operator mesin yang berkerah biru, termasuk Clarence, teknisi terbaik yang sedang berusaha naik jabatan selama 15 tahun terakhir. Guys like you can't be talking to a guy like Clarence. It's about respect. And guys like you and me, we don't get shots like this. So don't blow it. Because I'm not going back to that life, carnal. Di sisi lain, ayah Richard berkomentar terkait pekerjaannya dan sedikit khawatir Richard mengulang kesalahan yang sama seperti dulu. Ya, intinya harus ada perubahan. Manyare gitu wae. Richard berpikir tidak akan membenarkan ataupun menyalahkan perkataan ayahnya. Ia tidak mau mengepel lantai seumur hidupnya dan bertekad berusaha keras untuk mencapai puncak seperti Roger Enrico, CEO Frito-Lay yang pernah mengalahkan Coca-Cola dengan minuman Pepsi Colanya. If I was gonna get to the top, I needed to learn from the best. And Clarence was the best. Untuk mencapai puncak, tentunya Richard harus belajar dari yang terbaik. Dia mencoba mendekati kembali sang teknisi, Clarence, dengan menawarkan makanan, lalu memberanikan diri meminta Clarence untuk belajar darinya. I want to learn from you. But he was shut up tighter than a jar of chipotles. Right. You got some salsa or what? Yeah. So what we talking? Spicy? Oh yeah, you gotta be careful with that one. Clarence melihat ketekunan itu dan ingin mengajarkan Richard cara mengoperasikan semua mesin di pabrik. Tapi sebelum itu dimulai, Clarence memberitahu beberapa hal. All by keeping my mouth shut and listening. I can't hear it. Oh, you will when I'm done with you. Richard berhasil menjadi murid Clarence, tapi harus bisa membagi waktu. Dengan kepercayaan dirinya, dia sangat yakin pasti bisa berbuat lebih dan semakin lebih. Montañez, you ain't done. Come on. Yeah. Plug it back in. Just when things were going great for me. Namun badai datang. Kebijakan ekonomi di era pemerintahan Reagan menghantam pekerja bergaji rendah. Penjualan menurun, saham Frito-Lay merosot, dan pemutusan hubungan kerja tak terelakkan. If we cannot outrun them, we are the ones who will get shut down. Understand? Now let's go. Back to work. The snack wars were getting serious. Competition was thick and market share was shrinking.
Di tengah situasi genting itu, CEO Frito-Lay, Roger Enrico, merilis video yang meminta para pekerja untuk berpikir seperti CEO. Kata-kata itu menancap kuat di kepala Richard. Kadang satu kalimat bisa mengubah cara seseorang memandang hidupnya sendiri. Me? I'm just a janitor. So, show the world what a janitor can do. I want you to think like a CEO. Think like a CEO. Singkat cerita, suatu hari, Richard mengajak anak-anaknya makan elotes, jagung khas Meksiko dengan cita rasa pedas. Saat melihat putranya yang bungsu, Stephen begitu menyukai rasa pedas. Sebuah ide menyala di benaknya. I'd been searching for an answer. Or a door to open. Higher time. Ketika pulang ke rumahnya, Richard dan anak-anaknya bersemangat untuk membuat keripik pedas. Dia berniat ingin menyelamatkan pekerjaannya, tapi istrinya belum yakin dan mengkhawatirkan cicilan, sewaan rumah, gas, listrik, pinjol, PDAM, dan segalanya. Tapi Richard bersama anaknya meyakinkan istrinya. Cálmate. Breathe. 3, 2, 1. Breathe. Richard sadar pasar Latino belum pernah benar-benar disentuh oleh Frito-Lay. Ia yakin rasa pedas bisa menjadi jembatan. Dengan meyakinkan Clarence dan rekan-rekannya, Richard membawa pulang Cheetos tanpa rasa. Yo, what are you doing? Eating all the Cheetos? So I got a plan, carnal. We had it all to gain and nothing to lose. We were just a bunch of brown... Pada saat pulang, Tony membawakan sisa keripik goreng dan akan berhenti dari pekerjaannya, melanjutkan bisnis narkoba bersama gengnya, demi membayar pengobatan ibunya yang terkena kanker. Lalu esok harinya Richard berkunjung ke rumah ayahnya. Di sana, mereka mengobrol tentang pekerjaan dan membuktikan apa yang sudah diraihnya. Tapi Richard tersinggung dengan sikap ayahnya yang selalu meremehkannya, bahkan dari kecil sering memukulinya. It's getting so bad your wife is looking for help behind your back. She's lost all faith in you. Hey! You do not speak for me, Bacho, and you sure as hell don't speak for God. Look at me. I did not say that I didn't have faith in you. Come on, baby. We're gonna go put my voice in your head. Come on, kids, we're leaving. Let's go. I don't want to go. Pulang dari rumah ayahnya, Jude mengajak Richard untuk memulai eksperimen dan harus membeli bahan-bahan bagus. Ya, tentunya untuk jadi yang terbaik, harus beli bahan yang terbaik pula. Jude, which chiles do you want? All of them, babe. No chili was left unturned. Keluarga Montanes bekerja tanpa lelah, bereksperimen siang dan malam, dan anak bungsunya mencoba mencicipi eksperimen pertamanya. I made the devil sweat while we were trying to remember everything. Eksperimen kedua dimulai kembali. Mereka terus bekerja tanpa henti dengan berbagai bahan untuk memecahkan resep ala keluarga Montanes. Mereka sudah mencoba semua cabai di setiap toko, di setiap kota, hingga akhirnya menemukan racikan pedas yang pas. Burns good or burns bad? It burns good. Keesokan harinya, Richard mencoba menyampaikan idenya pada Lonnie. Dia meminta agar disampaikan idenya pada Enrico, namun ditolak mentah-mentah dan menyepelekannya. Karena siapa Richard? Hanya tukang bersih-bersih yang mimpinya ketinggian. Tell him, our janitor, the guy who cleans the toilets, he's got a bright idea. You know I can do more than clean the toilets, Lonnie. Cost millions to launch, and they do not get created by blue-collar hoodlums who... Tak menyerah, ia nekat menyelinap dan menyalin nomor telepon Roger Enrico. Sebuah langkah berani dari seseorang yang tak punya apa-apa untuk dipertaruhkan selain mimpi. I went into that trailer. And when I came out,
Setelah mendapatkan nomor Enrico, Richard memberanikan diri menelepon. Sekretarisnya menyangka telepon itu dari seseorang yang penting. Bahkan, ia menyangka telepon itu dari Wakil Presiden Gibran. Tapi nyatanya, telepon itu dari seorang karyawan perusahaannya sendiri yang bertugas sebagai teknisi pemeliharaan dan bersih-bersih. I have an idea that's going to revolutionize Frito-Lay, that'll save our factory, that'll save jobs, that'll save hardworking people who are just trying to... Mr. Enrico needs to hear this. Keajaiban kecil terjadi. Richard berhasil berbicara dengan Enrico melalui telepon. Lama-kelamaan, setelah mendengarkan pembicaraan Richard, sang CEO tertarik saat tahu Richard terinspirasi dari videonya. Lalu dia akan mengirim sampel Cheetos pedas itu untuk dicicipi Enrico. You saw my video? Yes, sir. And you're a janitor. Maintenance crew, sir. Look, if it's okay, I'd like to send you some samples, sir. Richard, that's more than okay with me. More than okay. Singkat cerita, paket Cheetos pedas itu sudah tiba di kantor Enrico. Tidak menunggu waktu lama, dia mencicipi makanan pedas itu dan langsung terpikat. Patty! Water! Setelah itu, Enrico menelepon Richard. Pertemuan pun dijadwalkan di pabrik. Enrico ingin lebih tahu dan ingin mendengar secara langsung tentang idenya itu. In about 2 weeks. Would that be okay with you? Yes, sir. More than okay. Good. We'll be in touch. Tapi setelah itu, Richard disalahkan karena melompati jabatan dan langsung ke puncak. Lonnie memarahi Richard dan selalu menganggapnya remeh. Because before this is over, one way or another, you won't have a job. None of us will have a job. Thanks to Richard. Richard sedih dan hampir putus asa. Dia akan menolak pertemuannya dengan Enrico, tapi Jude kembali menguatkannya. Hanya saja, Richard tidak paham untuk persentasenya. Lalu dia dibantu belajar bersama istrinya dalam waktu 2 pekan. Hingga hari pertemuan itu tiba, Richard yang gugup menemui ayahnya, dan akhirnya mereka kini berdamai, serta saling menguatkan. I'm so proud of you, Mo. And I'll always regret not being the man that made you the man you are today. Roger Enrico sudah tiba di pabrik didampingi para petingginya. Lalu, ia mencari Richard yang kebetulan baru tiba di pabrik. So where is Richard? I'd like to speak to him. Sure. Richard! I'm here! Hey, guys. Just gonna get right there. Thank you so much. Are you ready, Richard? Yes, sir. Let's do it. Di hadapan para petinggi, Richard dengan gugupnya berbicara, menerangkan tentang identitas, tentang pasar Latino, tentang rasa yang mewakili budaya. Tapi ia tidak bisa menjawab ketika ditanya soal pangsa pasarnya luas atau tidak, karena di buku catatannya tidak tertulis. Lalu ia terpikir sesuatu. This much market share. Presentasinya diterima, dan Flamin' Hot Cheetos resmi diproduksi. Lapangan kerja bertambah, namun penjualan belum juga meledak. They haven't been on the market long enough. Mr. Montañez. Product's not moving. Simple as that. Ketika di rumah, anak sulungnya Richard menyadari satu hal penting. Tak ada iklan untuk produk baru itu. Sedangkan produk lama ada iklannya. Lalu anaknya memberikan celengan uang jajannya, walau tak seberapa. Tapi itu adalah permulaan. Richard tidak mengambil uangnya, tapi mengambil idenya. And I wasn't gonna take it. Alright. But I was gonna take his idea. I got an idea. But I need you guys to do what you do best. Oh, yeah? Richard kembali ke pabrik bersama sahabat lamanya dan mengajak semua orang memanfaatkan keahlian mereka. Bahkan seluruh karyawan pabrik untuk mempromosikan Flamin' Hot Cheetos langsung dari jalanan. I'm not trying to get you fired. I'm asking you to save your job. Because if we don't, that's it. For all of us. What exactly are you asking for here, Montañez?
I need all the product that didn't sell loaded up into the trucks. And everyone who's got the time before, after your shifts, whatever it takes, we're gonna distribute it. We're gonna get it out to our people. Akhirnya semua karyawan mau mengikuti ide Richard, termasuk Lonnie pun ikut berpartisipasi. Bahkan keluarga Richard termasuk ayahnya ikut membantu membagikan secara gratis agar semua orang ikut merasakan bagaimana enaknya Cheetos pedas buatan Richard. Check it out. They're Yeah, so they're good. crazy. Your kids are gonna love them. Yeah. Here, tell all your homegirls. Strategi itu berhasil, permintaan melonjak, dan Enrico menelpon untuk memesan produksi dalam jumlah jauh lebih besar. Kerja keras akhirnya bertemu dengan momentum. 5,000? No, Richard. 5 million. We're gonna need 5 million. 6 bulan kemudian, situasi kembali normal. Sementara Clarence mendapatkan promosi yang selama ini ia impikan. Namun Richard masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Dia tidak akan melakukan apapun sebelum mendapatkan wawancara posisi masinis. Lalu Lonnie menyuruhnya membersihkan lantai atas. Ah, hello, Richard. Mr. Enrico, what are you doing here? Di sana, Richard bertemu langsung dengan Enrico. Sang CEO mengatakan bahwa ia memahami kerasnya hidup dari bawah. Lalu tanpa diduga, Enrico mengumumkan bahwa Richard dipromosikan menjadi Direktur of Multicultural Marketing. Rekan-rekannya bertepuk tangan. Dengan mata berkaca-kaca, Richard menelpon Judy dan menyampaikan kabar itu. Dari pelantai ke kursi direksi, kisah ini membuktikan bahwa mimpi tak pernah salah alamat, asal kita cukup berani memperjuangkannya. Well, you see, in this world, there's no such thing as just a janitor. Kisah ini bukan sekedar tentang cemilan pedas, tapi tentang seseorang yang menolak berhenti meski hidup berkali-kali menjatuhkannya. Dari pelantai pabrik hingga ruang pengambil keputusan, Richard membuktikan bahwa asal-usul bukanlah batas akhir. Saat dunia hanya melihat masa lalu, ia memilih bekerja lebih keras dan berpikir lebih jauh. Karena pada akhirnya, yang mengubah hidup bukan keberuntungan, melainkan keberanian untuk bergerak, konsistensi untuk belajar, dan tekad untuk tidak menyerah. Dan jika mimpi sebesar itu bisa lahir dari tangan seorang petugas kebersihan, maka tak ada alasan bagi kita untuk berhenti melangkah hari ini. Because we all write our own stories. We create our own destinies. Waktumu basah kau lihat, gelap bicara rahasia terikat, bayang datang, bisik hilang. Mengubah waktu sinema, di mana cerita bermula, detak jantung.